terdakwa 3 membagi tugas terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI. Dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025. Dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Dan terdakwa 1 berkata, ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata, jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil, saudara Andri Yunus memiliki kegiatan acara rutin, yaitu acara Kamisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan spotlight warna putih Nopol F3151BY milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu, terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denma Bais TNI. J. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi
lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa dua bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa dua membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan dua sepeda motor dari Mets dan Mabes TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik lengan pendek corak biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain dan sampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen, Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mundar-mandir. N. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang. O. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus. Dan pada saat itu sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus yang juga mengenai terdakwa 1. Terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mabes TNI. P. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiramkan kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak minta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakannya saat itu. Karena berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat atau saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus dan saudara Fajri atau saksi 3 dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus.
Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju ke mes kontras menggunakan sepeda motor. Sesampainya di mes kontras, saudara Andri Yunus meronta kesakitan hingga terdengar oleh warga sekitar termasuk saudara Nur Hadi atau saksi 4. Setelah warga melihat kondisi saudara Andri Yunus, warga sekitar membawa saudara Andri Yunus ke RSCM menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan hingga berhenti di pinggir jalan dan membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut. R. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sesampainya di Mes Bais TNI, tepatnya di kamar, ternyata sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, saat itu terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2. S. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama dan hal tersebut dilakukan sampai tanggal 15 Maret 2026. T. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an Maijen TNI Posko memerintahkan Kolonel Infanteri Heri Heriadi atau Saksi 1 dan Denma Bais TNI untuk melakukan pengecekan personil. Setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sertu Arif atau saksi 7 Provos Denma Bais TNI melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Mes Denma Bais TNI. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang kondisi sakit dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto atau saksi 6 menerimanya dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. P. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan terdakwa 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak sedikit dan berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Bais TNI atas nama Dr. Nursito, dan atas petunjuk Denkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan tindakan sebagai berikut. 1 setengah kurung. Terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital terkena tekanan darah 105 per 74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 2 kali per menit. Ulangi 20 kali per menit. SPO2 98, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep burnazin, obat tetes mata Polidex, sendolitor, sendotropin, serta obat minum asam mefenamat 2x1 dan dohigsat 2x1. 2 setengah kurung. Terdakwa 2 terdapat tanda-tanda vital tekanan darah 135/100, nadi 84, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SPO2 98, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl dan salep burnazin serta obat minum asam mefenamat 2x1. W. Bahwa setelah selesai
selesai, saksi 6 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2, sudah 3 hari.